Daraman. Aduh geningan apal di mana? Arapa di kakak di mah kalau wong ge. Alhamdulillah. Ya. Siap dukung Jabar 1. Jabar 1. Apa Siap Jabar 1. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya Om, wih, ganteng nih. Sehat, Pak? Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Asli Cirebon. Asli orang Cirebon, Pak. Sekarang tinggal di Purwakarta, istri Purwakarta. Soalnya. Oh, orang Purwakarta. Iya, di Sukatani. Ya Allah, udah lama. Dari nikah 2020 baru lah. Tapi baru deket ketahu saya. Udah kamu di Purwakarta. Sekarang tinggal Purwakarta. Sekarang bolak-balik aja ke Cirebon, ke Purwakarta. Cirebon Purwakarta. Iya. Jadi istrinya orang Sukatani. Orang Sukatani. Kawin tahun 2020. 2020 pas Covid. Iya. Umur berapa sekarang? Sekarang 33. Oh, gimana bisa bertemu sama orang Purwakarta? Temen ngaji adik Ngajinya di mana adiknya? di media sosial tuh ada komunitas ngaji gitu. Ngaji apa sih? Ini apa pengajian aja, jadwal kajian. Kajian. Oh iya, saya lihat hari ini Monreker Purwakarta. Kajian Islami. Nah, contohnya seperti itu. Contohnya seperti itu. Oh sekarang ikut pengajian itu. Ketemu di situ karena adiknya ikut ngaji di situ, ketemulah sama adiknya perempuan kan yang ngaji. Adik saya yang perempuan. Oh, adiknya perempuan Iya. bareng sama dia Bareng. ngajinya. Akhirnya jatuh cinta lah. Ya dikenalin kan Oh, saya. dikenalin. Mau nyari istri. Oh, Dikasih ini tahu kakak sama- saya paling nakal. Enggak. Waktu 2016 itu Oh, kalau saya 2016 posisi ada di Bandung, Pak, tinggal di Bandung. tinggal di Bandung. Iya. Jadi saya kenapa ikut ke sini tuh karena emang ngebela si Egi tadi. Egi Ripra. Oh, Gerifra. Karena Egi kan dituduh segala macam dan dia pakai atribut EKTC. Saya sebagai pembina EKTC tergerak. Kapan buat- sih dia pakai atributnya? Saya kurang tahu kapan-kapannya. Yang jelas Oh, dia pernah minjem. pakai atribut. Iya, Oh, foto. pinjem punya orang lain. Pinjem orang lain. Oh, pernah pakai atribut pinjem Iya. pakai punya orang lain. Punya orang lain. Nah, tapi dijelasin lah, Dijelasin. dia bukan anggota Bukan. XTC. Bukan. Dan saya nanya ke anggota lain juga nggak ada yang kenal sama dia. Emang pernah jadi aktivis XTC? Saya sekarang pembina di Pembina. EKTC Kabupaten dari 2019 ke Pembina pengurusan di? baru. EKTC Kabupaten. Ini jaketnya. Ini mah jaket. Iya. Kok mirip-mirip? Heeh. Mirip yang dipakai Vina loh ini. Ya emang warnanya seperti ini, Pak. Betul. Nah, pada waktu itu sudah aktif di XTC Cirebon nggak? Saya aktif dari lulus STM. STM mana? STM Cirebon. STM Nasional- Cirebon. Nasional Cirebon. Tahun berapa? 2009-2011. Oh, 2009. Jadi yang masuk XTC itu harus selesai sekolah dulu. Enggak juga sih. Maksudnya saya lebih fokus terjun, sering ngumpul, sering. Enggak, soalnya si Peggy Ya beda itu Peggy mah, Pak. Cianjur bilang oh harus lulus sekolah baru boleh masuk beda. masuk itu XTC ya? Monreker. Monreker. Oh dia Iya, Monreker dia Monreker. katanya. Oh ini XTC. Ya. Nah pada waktu itu 2016 kenal dong sama Eki. Oh, itu angkatan jauh, Pak, jauh. Oh beda. Beda. Nggak kenal Nggak dong. kenal. Oh angkatan jauh. Nggak kenal. Waktu itu ketuanya siapa? 2016 itu saya tahunya ketuanya si timnya Eki. Timnya 04, Eki. Iya. Kalau ini berarti sudah senior. Ya, terserah anak-anak bilangnya senior atau apa. Karena sudah jadi dewan pembina. Iya, betul. Berarti kan sudah senior. Ya, dipercaya seperti itu, Pak. Oh, sudah dewan pembina berarti sudah senior Nah. gitu loh kan. Oh, berarti sama Eki nggak kenal dong? Nggak kenal. Sama si Eki juga nggak kenal. Oh, datang karena hanya membantu Iya, ya, mengklarifikasi. klarifikasi dia Iya, kasihan. kasihan. Jadi sasaran bulian. Bulian udah parah banget bulian. Ya karena media sosial ini parah. Parah, Gitu. bener. Parah tuh gini loh.
siapapun yang dicurigai pasti dikuliti. Makanya kan prinsip dasar saya misalnya selama ini saya nggak mau ikut arus. Bener-bener Pak. Saya nggak mau ikut arus, artinya ikut arus tuh ini harus ini enggak. Kalau saya tuh alami aja apa sih yang saya lihat, apa yang saya rasakan dan apa yang saya pastikan. Sehingga kan dalam kasus Vina ini saya sih ngajakin pada semua untuk tidak dulu mencari pembunuh. Iya betul Pak. Saya berapa kali kan? Kenapa? Pastikan dulu dong. Pertama, kalau dari sisi aspek hukum gitu kan, yang dituduh membunuhnya, yang dituduh loh, yang dituduh membunuhnya kan sudah dihukum. Ya. Pidana penjaranya seumur hidup, Ya ya kan? Kemudian terjadi kontroversi, keraguan terhadap mereka yang berbuat atau tidak berbuat, gitu kan? Maka harus ditarik dulu. Pastikan dulu Eki itu pembunuhan atau kecelakaan. Gitu loh. Itu dulu. Kalau sudah dipastikan pembunuhan, kemudian misalnya yang ini bukan pembunuhnya, baru kita cari pembunuh. Kan? Tapi kalau kecelakaan, nggak usah nyari pembunuh, orang celaka. Gitu loh. Orang celaka, biar tidak liar. Sehingga hari ini tuh sebenarnya seluruh konsentrasinya harus diarahkan pada itu. Menggali sedalam-dalamnya, membuat informasi sebanyak-banyaknya, membuat wawasan seluas-luasnya. Ini peristiwa pembunuhan atau kecelakaan tunggal. Berarti sampai sekarang masih digali terus ya Pak, belum dapat titik terang kalau ini kecelakaan atau Kalau menurut saya, kalau itu dilakukan oleh aparat, oleh polisi, dan dia punya kemampuan investigatif yang sangat tinggi, sangat mudah teka-teki ini dikira. Gitu loh. Ya, saya juga aneh diberitakan awalnya kecelakaan terus jadi pembunuhan. Dan terutama adalah mengumpulkan dan menjamin para pihak yang bersedia menjadi saksi untuk dijamin keamanannya, dijamin keselamatannya, tidak mengalami ketakutan. Ya, betul. Karena kan hari ini masih banyak ya pihak-pihak yang memiliki kesaksian yang kompeten menurut saya memahami peristiwa Eki ketika terjadi peristiwa di jembatan atau di flyover itu, dia takut untuk muncul menjelaskan. Ya kemarin saya ketemu Bang siapa yang Yayan ya? Ya itu pun gemeternya kan luar biasa rasa takut. Padahal kan kamu bukan hanya orang yang menyaksikan, bukan pembunuh. Ini problem psikologi ini yang harus segera diciptakan. Ya jangankan mereka Pak, teman-teman media aja cerita ke saya banyak orang yang dibayang-bayangi oleh orang-orang yang tidak dikenal. Sampai seperti itu. Saya juga tidak. Sama saya aja banyak yang ngomong, Kang Dede, hati-hati ya. Kalau saya kemanapun hati-hati. Masa nggak hati-hati? Kalau nggak hati-hati nanti ini kepleset. Ya makanya saya bersyukur banget nih Kang Dede udah berani turun ngebantu mengungkap kasus, datengin ke semua saksi satu persatu, nggak percaya lewat media, apalagi dengan arus yang tadi Bapak bilang. Ini salah satu problem ya, kenapa kasus ini tidak diurai secara baik. Karena gini, media yang menyajikan itu cenderung mengadukan. Betul Pak, betul. Sehingga substantif dari problem ini, dari masalah ini tidak tertangkap dengan baik. Kabur. Yang ya. ada adalah pertengkaran. Iya benar. Nah, ini kan orang yang muncul bertengkar itu, kadang-kadang di antara mereka itu memang sudah lama tidak akur. Sudah lama tidak akur, kemudian muncul ada kasus ini, ngambil posisi yang berbeda, jadi bertengkar. Oh iya, paham. Ya, kayak yang di TV-TV Iya, saya nggak nyebut yang di TV Iya, ya. oh, saya paham antara. Ya nggak usah disebutin, Oh, iya. nanti nambahin masalah, Oh, iya, siap. kan? Nah, kalau makanya saya jujur aja, saya beberapa kali diminta ya untuk tampil Oh iya benar. di Bapak televisi. belum mau. Saya Bapak. tidak mau. Kenapa saya tidak mau? Karena saya bukan dalam posisi
mengambil panggung itu untuk memperdebatkan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, dan apa yang saya lihat, dan apa yang saya dengar. Saya bukan kapasitas untuk itu karena saya bukan lawyer. Saya hanya orang, warga yang menyajikan itu. Makanya seluruh salurannya saya bawa. Semuanya Pak, saya Ya juga kan? ngikutin YouTube. Saya bawa bagaimana? Ini misalnya kasus kesaksian RT Pasren Abdul Kahfi ya, dengan keluarga terpidana. Ya sudah, laporin Mabes Polri aja. Kemarin sudah ya? Ya sudah, Didampingin sama diujinya Pak. di sana aja. Iya. Jangan diuji di luar institusi penegak hukum karena nggak akan ada Nggak manfaat. ada beres, ya benar-benar Pak. Hanya membangun opini. Nah kemudian misalnya nanti keterangan Aep dan Dede, ya diuji aja. Besok sidang pra peradilan berarti Kang Deddy hadir ke sana? Tidak dalam kapasitas. Barangkali ngasih support dong. Ini bagian dari support. Iya benar Pak, benar. Ya tapi kalau ada waktu saya bisa lihat ke sana, melihat gitu loh. Nah, jadi sebenarnya saya ngajak orang untuk berdiskusi, untuk ngumpul, untuk ngobrol itu dalam upaya menyajikan data. Saya sajikan nih. Siapa tahu data yang saya sajikan ini nanti dilihat oleh Pak Presiden, dilihat oleh Pak Kapolri, dilihat oleh Pak Wakapolri, dilihat oleh Pak Kabareskrim, dilihat oleh Pak Kapolda, dilihat di Reskrim dilihat oleh para penyidik. Ya, pasti Kan dilihat. ada tuh. Oh iya, ini ada ini. Ayo kita gali ini, gali ini kan lumayan. Gitu. Udah sebulan nih. Udah sebulan lebih Pak. Lebih Iya, udah hampir sebulan 10 hari. Pak. Tapi sampai saat ini Bapak belum menemukan kalau ini kecelakaan atau pembunuhan Mas. Sebenarnya kalau secara pribadi saya sudah punya mendekati sebuah kesimpulan. Tapi saya tidak boleh mengucapkan. Oh, siap. Karena apa? Betul. Karena posisi saya tidak boleh menyimpulkan. Oh iya, benar. Tidak boleh saya memberikan pendapat. Karena saya bukan ahli di bidang itu. Saya bukan mantan penyidik Polri. Saya bukan pengacara, saya tidak punya kapasitas. Andai kata pun nanti disimpulkan, saya akan mewawancari orang yang punya kapasitas di bidang itu, misalnya mantan perwira tinggi Polri yang punya pengalaman di bidang itu. Saya mau wawancara dan minta beliau memberikan kesimpulan. Kayak pendapat Pak Susno Haji, harusnya Bapak ngobrol dengan beliau. Oh iya, dia masih di Palembang. Oh, masih di Palembang. Palembang. Mudah-mudahan Bapak bisa ketemu. Ya karena kalau dengan beliau saya kan kenal lama sejak zaman Bupati dulu. Ya, kita tahu beliau Kapolda Jabar. Jadi saya itu makanya pertanyaan saya nggak mau nyimpulin karena saya tidak punya kapasitas untuk menyimpulkan. Paling menyimpulkan itu kesimpulan dari wawancara. Dan itu pun harus dalam bentuk pertanyaan pada narasumber. Kan ini lagi jadi wartawan investigatif ya, yang dari medianya media bodong. Tidak terdaftar media di bodong Dewan juga. Pers ya. Tidak terdaftar karena saya mah channel YouTube aja. Tapi postingannya ditunggu-tunggu sama masyarakat Indonesia, Pak. Ya, ikutlah. Karena kan saya itu, karena kalau persoalan ini, andai kata pun saya sering muncul ya, berurai air mata, agak sedikit emosi, karena itu suasana hati. Bener, Pak. Saya juga ke bawah sedih tuh pas wawancara keluarga terdakwa itu ya, Pak. Suasana kebatinan. Betapa tidak orang yang, mohon maaf ya, yang dalam dirinya belum punya keyakinan bahwa saudaranya pembunuh. Dalam dirinya ya kan? Dia dan meyakini, bahkan kalau dia kan, mereka kan meyakini. Mereka meyakini bahwa saudaranya tidak terlibat pembunuhan. Kemudian dipenjara seumur hidup. Setelah itu keluarganya pun menghadapi ancaman hukuman. Kalau saya boleh beropini pribadi mah, Pak, saya juga nggak yakin mereka sebagai Boleh, terdakwanya, Pak. karena sumber saya. Kenapa nggak yakin? Ya karena dari awal diberitakan itu kasus geng motor. Ditambah lagi Nah, saya dengan- nanya gini,
pada waktu itu memang sudah ada pertikaian antara Monreker sama Ekstasi. Ekstasi di Cirebon itu semenjak menjadi organisasi pertama 2012 itu jadi OKP, Pak, organisasi kepemudaan, dan menjadi Ormas 2015 kita tuh udah nggak ada rolling lagi, malam minggu muter-muter nggak ribut, udah nggak ada sama sekali. Ribut-ribut nggak ada? Ribut-ribut paling juga mungkin ada masalah pribadi orang antara yang dulu mungkin kalau udah nggak ini. Yang dengar waktu itu yang ribut siapa sih? Yang mana? Yang 2016? Ya saya lihat di berita itu kan diberitakan antara Monreker dan Ekstasi. Oke, bahkan dihubungkan dengan narkoba. Dengan narkoba. Dihubungkan dalam analisis media sosial, ya kan? Dari para intelijen di TikTok. Intelijen di TikTok. Tapi bener nggak peristiwa itu ada? Ya kalau balik lagi ke asumsi saya pribadi, ini bukan kasus geng motor, Pak. Soalnya apa yang saya lihat ini mah dari pelaku aja. Yang saya tahu itu ada beberapa bendera, yang ada maksudnya ada bendera ini. Saya tidak mau menyebutkan, takut saya salah lagi tuh. Pelaku yang ditangkap? Ya, memang dia anggota? Walaupun bukan anggota, tapi mereka ini nih atributnya atau tatonya itu sudah mencirikan simpatisan lah. Ya, simpatisan, boleh kita sebut simpatisan, dan korbannya Ekstasi. Jadi gini, Pak, kalau ini bentrok antar geng motor, nggak mungkin Ekstasi diserang sama 3 bendera yang termasuknya beda-beda itu. Beda-beda tidak mungkin juga. Tidak mungkin, Pak. Jadi kan kalau dibuat narasi awalnya kan pertikaian antar geng motor. Iya, saya juga kan makanya kemarin lihat kesaksian Bu Titin bahwa 2016 itu bahkan media juga disuruh nge-blow up. Udah ini tuh framingnya geng motor. Dan ini adalah penumpasan dari aksi geng motor. Nah, pertanyaannya adalah, yakin yang 7 yang tertangkap itu memiliki rencana pembunuhan pada anak perwira? Saya tidak yakin sama sekali, Pak. 100% sama sekali ya? Tidak yakin. Mudah-mudahan sebagai orang Ekstasi tidak yakin? Tidak yakin. Walaupun maaf, saya juga berbelasungkawa karena korban itu dari kami Ekstasi. Iya. Cuman saya juga tidak yakin kalau pelakunya. Dan tidak yakin juga itu diakibatkan karena konflik geng motor. Tidak yakin, Pak. Tidak yakin sama sekali. Nah, kalau tidak yakin seperti itu sebagai orang yang suka naik motor segala macam ya, kemudian lebih meyakini ini urusan keyakinan, bukan urusan aspek ilmiah, science ya kan, science crime investigation ya kan. Bukan itu. Lebih dekat kemana? Dibunuh apa kecelakaan? Jelas dibunuh, Pak. Oh, lebih memahami itu pembunuhan. Bukan kecelakaan. Bukan. Apa sebabnya? Ya dilihat dari kondisi motor dan kondisi korban juga. Cuman pembunuhnya siapa? Juga Ya, tidak meyakini bahwa mereka. Tidak meyakini mereka. Apa sebabnya? Karena saya meyakini ini kayak dari TKP awal juga sampai ke terakhir di jembatan layang itu yang katanya dibonceng. Yang sekarang yang boncengnya jadi hilang. Ya, hilang bener. Terus ditaruh di tengah. Itu kan korban kan darah berceceran, Pak. Harusnya ada jejak-jejak darah. Oke, hampir sama. Itu. Dan motornya harus ada jejak darahnya. Betul sekali. Saya mikir ini, ya ini mah balik lagi ke asumsi saya ya. Ini mah pembunuhnya udah profesional, Pak. Pakai mobil dibuang di situ. Andai kata pun terjadi, pembunuhnya pembunuh profesional. Andai kata pembunuhan. Iya, jelas. Yang tidak meninggalkan jejak. Ya, betul. Dan bisa membuat konflik. Di antaranya itu yang terjadi sekarang. Betul sekali. Itu pemahamannya ya. Makanya kayak si Peggy Setiawan ini yang sekarang ditahan di Polda, saya juga kasihan. Mudah-mudahan para pengacaranya bisa membebaskan dia. Soalnya agak ini rumit juga. Rumit banget, Pak. Pembunuhan berencana, tapi tidak saling mengenal. Minimal inilah, si Ucil tidak kenal sama yang 8, sama yang 7. Kata saksi Aep, mereka berdelapan, tapi tersangkanya jadi 9. Tersangkanya jadi apa? Terpidana sudah 8, tersangka 1 baru. Yang 2 jadi hilang, ketemunya di mana tuh? Makanya Pak, ini sebenarnya Pak dibilang rumit ya bener rumit, karena bener banyak janggalnya. Ya Bapak juga mungkin udah tahu kejanggalan banyak sekali. Cuman sampai sekarang Bapak nggak mau menyimpulkan. Iya, sebenarnya nggak rumit. Oh, nggak rumit. Menurut saya sih nggak rumit. Asal hatinya dibuka.
Masya Allah. Siapa nih yang hatinya dibuka? Iya, hati para penyidiknya Oh, dong. Masya Allah. Salah satunya dari mereka. Iya kan, para penyidik yang lama ya, para penyidik yang lama yang menyidik kasus Eki dan Vina yang melahirkan terpidana ini terbuka hatinya untuk mau mengkoreksi Benar. bahwa ini ada aspek-aspek yang oleh saya belum dipenuhi. Aspeknya adalah alat bukti dan sejenis. Makanya saya Dibuka juga pintu hati. bersyukur banget dan bangga sama Liga Akbar yang udah berani nyabut BAP-nya. Liga Akbar, terus yang menyebut Pram. BAP Teguh, Pram, ya. Pramuji, walaupun akhirnya mereka harus diperiksa lagi dengan tuduhan perintangan. Rintangan nih bener, Pak, Masya Allah. Makanya saya sempat kan sebelum, Jujur kok harus mengalami problem karena kejujurannya. makanya mudah-mudahan bisa dibuktikan semuanya. Iya, makanya pra peradilan menjadi jalan untuk membuka kebenaran ini. Ya mudah-mudahan pihak Polda datang, jangan kayak kemarin. Pasti nggak datang kalau pasti sekarang. Dan yang kedua adalah itu kesaksian Aep, kesaksian Dede, kesaksian XRT Pasren, dan kesaksian Muhammad Abdul Kafi. Anaknya. Yang 4 ini bisa dibuktikan bahwa dia jujur atau tidak jujur. Ini akan menyelesaikan kasus ini. Nah, mudah-mudahan mereka. Kalau mereka jujur, ibu-ibu yang salah, keluarga terpidana yang salah, keluarga terpidana yang bohong, selesai. Berarti pengadilan dulu sudah melakukan pengadilan yang adil. 2016. Tapi kalau nanti yang terbukti salah yang terbukti bohong adalah Aep, Dede, saksi-saksi, ya. RT Pasren, kemudian anaknya, maka ini akan menjadi jalan untuk kebebasan mereka. Mudah-mudahan. Nah, kalau itu terjadi, setelah itu baru dicari siapa pembunuh yang sebenarnya. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu, Pak. Ya. Pembunuh sebenarnya dia, Pak. Kita tunggu, mudah-mudahan Mabes Polri segera memproses seluruh laporan Amin. dari warga ini. Amin. Karena setiap warga kedudukannya sama di mata hukum. Dan kita ingin negeri ini semua warga mendapat keadilan. Amin. Oke, nuhun. Nah, Siap, nuhun pisan. Alhamdulillah.